Om Santi, Santi, Santi. Om. Pasca Gunung Agung ditetapkan status siaga, aktivitas Bandara Igusti Ngurah Rai masih berjalan normal. Aparat kepolisian mengamankan 6 orang wanita pekerja hiburan malam dalam razia di sejumlah kafe di Singaraja. Korban KDRT, seorang istri yang kakinya putus ditebas oleh suaminya sendiri, meminta bantuan kaki palsu. Melihat berbagai ikon spot selfie kekinian di Big Garden Denpasar. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Menikmati keindahan panorama dan budaya khas pedesaan di kawasan Ubud. Bentang sawah dengan sistem irigasi tradisional terasering yang berundak-undak itu sejak lama menarik perhatian wisatawan ya. Bukan hanya bisa dinikmati dengan dilihat-lihat, pengunjung juga bisa menjelajahinya. Panorama khas persawahan Ubud sejak lama sudah jadi magnet wisata Pulau Dewata Bali. Turis dari berbagai daerah bahkan mancanegara ramai menyambangi. Untuk menikmati pemandangan, suasana juga tentu berpose dengan latar nuansa asrinya. Nah, sekarang tidak lagi hanya melihat-lihat dan mengabadikan saja. Pengunjung juga bisa turun langsung menjelajahinya. Sensasi trekking di persawahan salah satunya tersaji di kawasan terasering Ceking Tegalalang. Di sini 3 hektar sawah terasering atau sawah dengan sistem irigasi tradisional berundak-undak siap dinikmati. Sawah merupakan lahan garapan warga sekitar. Jadi sambil menapaki pematang, keseharian petani serta masyarakat sekitar hadir silih berganti. Pemandangan menawan dan udara segar membuat perjalanan naik turun sama sekali tak terasa melelahkan. Tapi tetap ada sejumlah hal yang harus diperhatikan. Nah, jika Anda datang ke Ceking Teras di kawasan Tegalalang Ubud, saya sarankan untuk memakai alas kaki yang paling nyaman. Karena memang wisata ini menyajikan pengalaman sebenar-benarnya tentang kehidupan pertanian dan juga persawahan di Pulau Dewata Bali. Jadi memang ada beberapa jalanan yang licin dan juga agak sempit dan berundak terjal ya. Jadi hati-hatilah kalau melangkah jika Anda datang ke tempat wisata ini. Penduduk menyambut ramah dan setiap sudut menarik untuk diabadikan. Jalan-jalan di pematang sawah pun jadi pengalaman mengesankan bagi wisatawan. I think it's a really nice place because it's really tiny and then you have all these tiny terraces there. You don't find something like that. I haven't seen that before. Pengalaman menikmati alam pedesaan belum lengkap tanpa buah tangan sebagai kenang-kenangan. Untuk mendapatkannya, tinggal datang ke lapak atau kios-kios yang ada. Jenisnya beragam, tinggal pilih suka yang mana. Semua asli buah kreasi warga dan seniman desa ini. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Kali ini kita ke Kabupaten Buleleng, kita akan melihat pesona air terjun cinta yang indah dan eksotis. Tak hanya pesona air terjun cinta, di sini juga ada banyak wahana kekinian.
pelancong yang gemar pelesiran, destinasi wisata di Pulau Bali memang tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Yang satu ini yang lagi hits di kawasan Desa Wanagiri, Kabupaten Buleleng, namanya Air Terjun Cinta. Tawarkan pesona alam air terjun yang indah dan eksotis. Ditambah udara segar khas daerah pegunungan, Air Terjun Cinta ini cocok bagi wisatawan yang penat dengan suasana perkotaan. Termasuk saya, hehehe. Masuk ke sini saya harus membeli tiket seharga Rp20.000. Sudah bisa menikmati pesona air terjun cinta dan berbagai wahana kece untuk berselfie. Siap-siap ya, bakal banyak spot selfie yang harus kamu coba. Sayang kan kalau pemandangannya bagus tapi tidak diabadikan? Untuk bisa sampai ke lokasi air terjun, kita harus berjalan kaki sejauh 70 meter nih. Tapi tenang, nggak perlu khawatir. Karena di sini banyak sekali spot foto kece yang bisa jadi tempat kita untuk mengabadikan momen atau berselfie ria. Nggak cuma itu aja, ada 11 wahana untuk selfie yang bisa kita gunakan sembari melepas penat saat perjalanan menuju air terjun. Bentuknya pun lucu-lucu, mulai dari rumah pohon hingga ayunan. Meski baru dibuka 4 bulan lalu, banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang berlibur ke wisata ini. Banyak dari mereka tertarik berkunjung ke sini karena alamnya yang masih alami dan asri. I think it's a wonderful place. It's very natural, very nature. I like it very much. You can do a lot of things, climbing trees and some kind of things. Sangat bagus tempatnya, sangat menghibur buat kita yang biasa penat di perkotaan atau aktivitas sehari-hari bekerja dan sebagainya. Cuman datang ke tempat ini membuat kita lebih refreshing buat melepas semua kepenatan. Mengangkat konsep kembali ke alam, wisata air terjun Cinta ini tercetus dari ide seorang ketut Ardika Yasa yang ingin mengembangkan potensi wisata kebun kopi. Setiap harinya, 16 warga sekitar mengelola wisata ini. Kontrol setiap wahana, ada yang jaga ayunan gitu, ada yang tangganya itu yang megangin tangga gitu, artinya nggak monoton ya, itu aja kerjanya itu, biar enggak ada kejenuhan juga gitu. Wahana foto di sini tak hanya untuk orang dewasa saja. Bagi keluarga yang membawa anak dan ingin berfoto bersama buah hati, tak perlu khawatir karena di sini juga disediakan wahana berfoto untuk anak yang tentunya aman dan jauh dari ketinggian. Nah, setelah menyusuri jalan setapak, akhirnya saya sampai di air terjun Cinta dengan ketinggian 7 meter ini. Akhirnya sampai juga di air terjun Cinta. Jadi di sini ada 2 air terjun. Diibaratkan 2 air terjun ini adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang bermuara pada satu tempat. Makanya disebut air terjun Cinta. Nah, kalau tempatnya sendiri udaranya segar, terus banyak pepohonan yang rindang. Nah, ini bisa jadi referensi Anda untuk menghabiskan waktu berlibur di akhir pekan bersama keluarga. Teras Zervia Deopriana melaporkan untuk NET. Aktivitas Bandara I Gusti Ngurah Rai masih normal meski status Gunung Agung siaga. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah.
Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET. Pasca naiknya status Gunung Agung Bali, warga beramai-ramai datangi pos pemantau Gunung Api Agung. Mereka ingin memastikan informasi terkait status Gunung Agung kini. Selasa pagi, warga yang tinggal di sekitar Gunung Agung Bali beramai-ramai datangi pos pemantau Gunung Api Agung di Desa Rendang, Karangasem. Warga yang resah ini ingin mendapatkan informasi yang benar tentang status Gunung Agung. Adanya kesimpang siuran informasi sempat membuat kepanikan warga di wilayah Karangasem, terutama warga yang tinggal dekat dengan Gunung Agung. Kepanikan ini membuat sebagian warga mengungsi di beberapa titik pengungsian sejak Senin malam. Ya, namanya juga warga di sana yang dekat kan, termasuk saya juga resah lah. Resahnya karena nanti terjadi letusan atau apa kan kita mau kerja susah lah. Itu maksudnya Pak. Kalau saya kan kerjaan dan pasar. Nanti kalau suatu jembatan putus gimana kan nggak bisa saya kerja. Sementara aktivitas Gunung Agung terus meningkat, intensitas gempa semakin sering dan terjadi letusan kecil dalam beberapa hari terakhir. Pos pemantau Gunung Agung memberikan rekomendasi batas larangan beraktivitas hingga radius 6 km. Kami harapkan karena ini merepair lagi, mengacu kepada letusan 6.3 itu setelah gempa terasa, itu letusan secara tiba-tiba. Jadi bongkahan batu sebesar kelapa sudah jatuh di sakit. Nah, itu yang kita takutkan. Erupsi Gunung Agung kian mengkhawatirkan. Sejak Senin jam 9 malam status Gunung Agung naik ke level 3 atau siaga. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Meski Gunung Agung dalam status siaga, aktivitas di Pura Besaki tetap normal. Padahal pura terbesar di Bali ini berada persis di kaki Gunung Agung. Pasca ditetapkannya Gunung Agung berstatus siaga, aktivitas Pura Besaki yang merupakan tempat ibadah Hindu terbesar di Bali masih normal.
Wisatawan masih melakukan aktivitas wisata seperti biasa di pura yang berada persis di kaki Gunung Agung tersebut. Tak hanya itu, masyarakat yang hendak bersembahyang di pura ini pun tetap menjalankan ibadahnya seperti biasa. Wisatawan merasa tidak terpengaruh meski Gunung Agung dalam status siaga. It was nice with the sunset. No, no. I hope no for all people. Because it's beautiful, it's a serenity atmosphere, so you are well, so you don't be afraid. Tempat yang indah dengan bangunan artistik kuno khas Bali menjadi daya pikat Pura Besaki. Per hari, kunjungan wisatawan menjadi 1.000 orang. Untuk sementara waktu, untuk kunjungan tidak berpengaruh, Pak. Untuk kedatangan turis masih seperti biasa. Pura yang berada di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem ini jika sampai terjadi letusan Gunung Agung, pura ini diprediksi akan pasti terkena dampak erupsi karena berada persis di kaki gunung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terkait status Gunung Agung meningkat ke level 3 atau siaga namun belum berdampak pada lalu lintas penerbangan di Bali. Terjadinya peningkatan status Gunung Agung dari level waspada ke level siaga pada Senin malam belum berpengaruh terhadap rute penerbangan pesawat khususnya jalur penerbangan yang melintas kawasan timur. Presiden Direktur Airnav Indonesia, Novi Rianto menjelaskan jika nantinya memang ada erupsi vulkanik dan mengganggu penerbangan, Airnav akan melarang pesawat melintas area Gunung Agung. Namun hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan himbauan kepada maskapai penerbangan karena wilayah penerbangan di Bali masih aman. Saat ini masih bagus, masih aman. Jadi masih aman guys? Saat ini sudah ada himbauan untuk menghindari? Belum, karena masih aman ya, artinya vulkanik esnya tidak mengganggu penerbangan. Pak, itu yang pantauan berasal Himawari atau dari apa? Iya, pakai Himawari. Kita kerjasama dengan PVMBG, kita kerjasama dengan Himawari, kita kerjasama dengan Australia untuk memonitor. Australia. Sementara hingga Selasa siang aktivitas di Bandara Ngurah Rai Bali masih berjalan normal. Memang kami dari sisi Bandara Udara Ngurah Rai sudah berkomunikasi semua stakeholder, terutama BMKG dan Airnav mengenai arah debu vulkanik yang ada di Gunung Agung. Memang saat ini secara foto udara debu vulkanik tidak bisa tercapture, tetapi secara fisik kami dari Angkasa Pura I bersama jajaran mengecek secara fisik debu vulkanik ada atau tidak di bandara. Namun sejauh ini dari hasil pengamatan pihak Bandara Ngurah Rai, saat ini belum tampak adanya debu vulkanik. Otoritas bandara akan segera melakukan rapat bersama instansi terkait untuk mengantisipasi berbagai kondisi terbaru Gunung Agung. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di Indonesia Timur, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak Amerika Serikat. Kerjasama dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya dari pemerintah Jokowi untuk membangun Papua. Selasa siang di Bandara Ngurah Rai, pemerintah Amerika Serikat melalui dubesnya menggelar pertemuan dengan pemerintah Indonesia untuk menjalani kerjasama di bidang penerbangan. Kerjasama ini dititik beratkan dalam hal meningkatkan keselamatan penerbangan khususnya di wilayah Papua. Mengingat wilayah Pulau Papua yang berbukit-bukit dan perubahan iklim yang cepat sangat rentan dengan kecelakaan pesawat. Kondisi tersebut mengharuskan pilot menerapkan penerbangan visual. Pilot harus yakin bisa melihat landasan dengan baik saat akan mendarat maupun lepas landas. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso mengharapkan melalui kerjasama ini nantinya kedua belah pihak bisa berkolaborasi menemukan solusi terbaik untuk menjamin keselamatan penerbangan di wilayah Papua. Kalau Papua itu karena trennya begitu heavy, ini kalau membuat jalan kan jalan sini selesai, ini sudah tumbuh rumput dan sebagainya. Ini kalau jalan kan susah. Hal yang sangat mungkin untuk dikembangkan itu adalah kita mendisplay airport di Kepulauan Papua ini supaya mereka dari satu tempat ke tempat yang lain itu mudah untuk dijangkau. Nah, airport ini akan terhubung dengan adanya rute-rute dan juga airline serta aircraft yang mendarati itu semua. Nah, tujuannya adalah membuat konektivitas yang lebih solid. Sementara Duta Besar Amerika Joseph Donovan menjelaskan bahwa keseriusan Amerika Serikat membangun kerjasama di bidang keselamatan penerbangan ini bisa terlihat lebih dari 16 perusahaan penerbangan di Amerika yang datang untuk mendukung rencana pemerintah Indonesia. One, we take our strategic partnership with Indonesia very, very seriously. And one part of that is helping Indonesia and the Indonesian government to accomplish
its development goals. In this case, in the area of aviation security and aviation safety and convenience for travelers too. Tidak hanya dalam bidang keselamatan penerbangan saja, kerjasama ini nantinya mencakup juga bidang teknologi. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Aparat kepolisian mengamankan 6 orang wanita pekerja hiburan malam dalam razia di sejumlah kafe di Singaraja. Saat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, kembali di NET Bali berdalih kesal saat dibangunkan anaknya, seorang pria di Serang, Banten tega menganiaya kedua anak dan istrinya dengan martil. Warga yang mencoba melerai juga jadi sasaran martil pelaku. Pasca penganiayaan Senin sore, dia dan kedua anaknya masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Derajat Prawinegara Serang. Ketiganya terluka di bagian kepala oleh serangan martil Stanley yang tidak lain adalah suami dan ayah dari para korban. Kejadiannya itu ya tiba-tiba begitu, anak saya tuh nangis minta digarukin gitu. Udah itu tahu-tahu teriak anak saya tuh sakit. Kata saya paling juga disuruh pergi begitu. Udah itu saya tanya, April, papanya tadi lagi ngapain? Lagi tidur gitu kan, dibangunin udah. Gitu kata anaknya, caranya aja kalau nggak percaya anaknya. Udah itu ya gitu, tahu-tahu pas saya ngeliat kok anak saya nangis pegangin ini, kan tadinya nggak kelihatan tuh berdarah kepalanya pas. Sementara warga komplek perumahan Puri Anggrek, Walantaka, Serang, Banten masih syok dengan peristiwa penganiayaan ini. Mereka tak menyangka jika Stanley yang tidak memiliki pekerjaan tetap ini tega menganiaya istri dan dua anaknya yang masih berumur 8 dan 5 tahun dengan martil.
Warga mengetahui aksi penganiayaan yang dilakukan di dalam rumah pelaku. Namun saat akan melerai, pelaku juga menyerang warga. Kalau setahu saya enggak, dia termasuk ya warga yang selama ini dianggap baik-baik aja gitu. Baik-baik. Iya, ada yang ngelerai tadi. Ada yang ngelerai, tapi langsung anaknya dibawa aja ke dokter Sri itu. Oh, enggak kabur Pak ya? Enggak. Pelakunya enggak kabur ya? Tapi dia tetap di dalam pelakunya itu. Selain menganiaya istri dan 2 anaknya, pelaku juga membuang sejumlah perabotan rumah tangga ke jalan. Pelaku hingga saat ini masih jalani pemeriksaan di Mapolres Serang Kota. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Korban KDRT, seorang istri yang kakinya putus ditebas oleh suaminya sendiri, akhirnya pulang ke kampung halamannya di Desa Alasangkar, Buleleng, Bali. Korban pun berharap mendapatkan bantuan kaki palsu akibat kakinya dan supaya dapat menjalani hidup sehari-hari. Korban Putu Karyani Selasa siang mendapatkan kunjungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Meskipun masih mengalami trauma pasca peristiwa mengerikan yang menimpa dirinya, Putu Karyani nampak mulai membaik pasca menjalani operasi. Kedatangan LPSK RI ini untuk memberikan bantuan perlindungan terhadap anak-anak Putu Karyani yang menyaksikan langsung peristiwa sang ayah menebas kaki Karyani. Laki-laki itu seolah-olah penguasa, perempuan itu tersubordinasi gitu ya. Jadi ini yang saya kira perlu promosi dari pemerintah untuk selalu melakukan penyadaran kepada masyarakat agar perlakuan kepada laki-laki maupun perempuan itu bisa setara. Sementara itu menurut Putu Karyani pasca menjalani operasi kini kedua kakinya telah membaik meskipun sakit masih dirasakan akibat luka yang belum sembuh. Namun korban berharap mendapatkan bantuan kaki palsu setelah dirinya sembuh. Kaki palsu sangat diperlukan Karyani untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karyani pun pasrah dan menyerahkan proses hukum terhadap suaminya tersebut di Kota Denpasar. Ya mudah-mudahan bisa beraktivitas dengan bantuan, mungkin kalau ada, kalau misalnya diizinkan, kalau dengan kaki palsu itu bisa beraktivitas seperti biasa ya, meskipun tidak sepenuhnya seperti biasa ya, mudah-mudahan bisa lah. Bisa beraktivitas. Ya, sejauh ini udah ada Mbak yang ada beberapa dari dari Denpasar juga ada, sama dari Polres Canggu juga udah kemarin. Rencananya mau menyumbangkan kaki palsu, cuman kami kan butuh waktu untuk penyembuhan yang kaki yang di kanan dulu. Setelah itu nanti mungkin kami adakan komunikasi lagi untuk kaki yang sebelah. Kalau proses hukum sendiri, Mbak sendiri berharap gimana Mbak terhadap suaminya? Itu nanti udah diatur dari sana ya. Diserahkan semua polisi? Iya, serahkan semua. Sebelumnya peristiwa penebasan dilakukan KDA Diwaisaka terhadap istrinya di rumah kos di Desa Canggu Badung pada 5 September 2017 lalu. Alhasil satu kaki korban pun putus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka KDA Diwaisaka kini mendekam di sel Mapolres Badung. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Aparat kepolisian mengamankan 6 orang wanita pekerja hiburan malam dalam razia narkotika pada Senin dini hari di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Singaraja. Salah seorang wanita tersebut diamankan karena masih di bawah umur. Tingginya angka peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kota Singaraja membuat jajaran Polres Buleleng bersama Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Buleleng gencar gelar razia ke sejumlah tempat hiburan malam. Razia narkoba pun menyasar sejumlah kafe remang-remang di daerah pinggiran Kota Singaraja. Tidak saja menggeledah para pengunjung, sejumlah wanita penghibur pun dilakukan tes urin untuk mengetahui positif negatifnya yang diduga memakai narkoba. Dari razia yang digelar, polisi berhasil mengamankan 6 orang pekerja kafe dari 4 tempat hiburan malam. Satu wanita penghibur diketahui masih di bawah umur. Wanita asal Banyuwangi ini pun langsung digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa dan akan dipulangkan ke daerah asalnya. Sementara 5 orang wanita lainnya diamankan lantaran tidak membawa identitas diri. Yang mana tujuan kami adalah yang pertama pencegahan ataupun mempersempit peredaran adanya narkoba. Selain itu juga kami melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bawaan daripada pengunjung. Sampai saat ini dari beberapa tempat hiburan yang kami periksa tidak ada yang membawa ataupun menggunakan narkoba. Sedangkan
untuk waitress dari beberapa tempat hiburan malam yang kami laksanakan pemeriksaan. Yang terakhir dari kafe Palapa, itu terjaring 6 orang yang tanpa identitas. Kami sudah langsung serahkan kepada teman-teman dari Satpol PP untuk memproses. Hingga saat ini Kabupaten Buleleng menduduki peringkat ketiga peredaran narkoba di Pulau Bali, setelah Badung dan Kota Denpasar. Pasokan narkoba ke Bali Utara ini diduga dari berbagai wilayah, seperti oknum napi di Lapas Kerobokan Denpasar serta pasokan dari Pulau Jawa. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Seorang pelaku pencurian sepeda motor berhasil dibekuk Satreskrim Polres Buleleng saat beroperasi menyasar sepeda motor di rumah kos di Kota Singaraja. Dan selama beroperasi di Singaraja, tersangka berhasil menggasak 3 unit sepeda motor. Gede SR 24 tahun warga Banyuwing Singaraja ini terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian Polres Buleleng. Tersangka dibekuk lantaran kedapatan mencuri sepeda motor di kawasan rumah kos di Jalan Kartini, Singaraja. Aksi pencurian tersangka ini merupakan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya berhasil menggasak 2 buah unit sepeda motor yang disembunyikan di rumahnya. Gede SR alias Kentung ini merupakan spesialis pencuri sepeda motor Matic. Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Mikael Huta Barat menjelaskan, aksi pencurian yang dilakukan tersangka ini diduga dilakukan lebih dari 1 orang. Dan target tersangka adalah sepeda motor yang tidak terkunci setirnya. Ya, yang bersangkutan melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggeret motor. Jadi mencari motor yang kira-kira kunci stangnya tidak ada, tidak dikunci stangnya, kemudian kendaraan digeret, dibawa, kemudian dijual. Dan salah satu kendaraan yang kita temukan yaitu motor Beat berwarna hitam, itu dipakai oleh yang bersangkutan. Berapa unit? Nah, untuk saat ini hasil pengembangan sementara ada 3 TKP dan ada 3 unit kendaraan bermotor yang kita sita. Aksi pencurian yang dilakukan Gede SR ini baru pertama kali dilakukannya. Tersangka mengaku nekat melakukan pencurian sepeda motor Matic lantaran gampang untuk menjualnya. Setiap 1 unit sepeda motor rencananya dijual tersangka sebesar 3 juta rupiah ke penadah. Tersangka kini dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Di Pekanbaru Riau ada 6 pesawat tempur Indonesia dikerahkan untuk memburu pesawat asing. Nah, petugas menduga pesawat asing ini berencana akan mencuri data perairan dan udara milik Indonesia. Radar Satrad mengidentifikasi adanya pesawat tidak dikenal memasuki kawasan udara Indonesia tanpa izin. Enam pesawat tempur F-16 dikerahkan untuk memburu pesawat asing tersebut. Bersama pasukan dari Batalion 462 Paskas Pulanggeni, 6 pesawat tempur F-16 menurunkan paksa pilot pesawat intai jenis Boeing 737. Mereka diduga berencana akan mencuri data perairan dan udara milik Indonesia. Ya, peristiwa ini merupakan reka adegan penyergapan pesawat asing di pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmi Nuryadin Pekanbaru. Disimulasikan pesawat intai yang mengambil data di daerah pesisir barat Sumatera di sebelah utara timur northeast dari Palembang. Di situ kita sergap, kemudian kita laksanakan pemaksaan mendarat di Lanut Pekanbaru. Simulasi pertahanan udara ini digelar guna mempersiapkan prajurit saat menghadapi keadaan darurat. Meski diguyur hujan, pelaksanaan latihan pertahanan udara ini berjalan dengan baik. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET. Sesaat lagi saya mau mengajak Anda untuk melihat berbagai spot selfie kekinian di Big Garden Corner. Tunggu liputannya tetap di NET Bali.
Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya Gak ngaruh kali kita ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan Suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Ya, Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yang stay funky. Ya karena kita generasi milenial kayaknya kurang lengkap nih kalau nggak ada foto-foto selfie dan upload di sosial media. Nah kalau gitu saya akan ajak Anda ke Big Garden Corner. Di sana ada spot kece buat menambah koleksi selfie di sosial media Anda. Ingin foto seperti ini? Atau yang ini? Atau juga yang ini? Tenang, semuanya bisa kita lakukan hanya di satu tempat. Di sini di Big Garden Corner. Lokasi wisata yang baru berusia 1 tahun ini terletak di Denpasar, Bali. Untuk masuk, pengunjung harus bayar Rp25.000 saja. Di sini beragam spot foto yang kece-kece ada loh. Seperti ini nih misalnya, rumah Bari atau rumah adat dari Palembang. Bangunan kayu dengan desain ukiran kuno menarik dijadikan spot foto. Kece kan? Ada juga rumah pohon, tingginya 7 meter. Selain 2 rumah ini, spot foto kece lainnya seperti taman, standing stone, ayunan, patung Bali, dan miniatur Candi Borobudur juga banyak diburu pengunjung untuk berselfie. Nah ini dia nih salah satu spot foto terfavorit yang biasanya dipakai selfie untuk para pengunjung. Nah pengunjung nggak perlu jauh-jauh ya datang ke Magelang untuk melihat Candi Borobudur karena di sini sudah ada nih miniatur Candi Borobudur. Karena hanya miniatur jadi cuma ada 5 stupa di sini. Tak hanya spot foto saja, di sepanjang area Taman Big Garden Corner, pengunjung disuguhkan tampilan patung-patung batu khas dari Pulau Bali dengan beragam bentuk. Patung-patung batu ini sengaja dipamerkan untuk menambah kesan dan suasana khas dari Pulau Bali. Untuk bisa melihat semua lokasi di sini, wisatawan bisa berkeliling menggunakan mobil goes.
Nah, luas Big Garden Corner ini 1,5 hektar dan banyak banget spot foto. Sayang kan kalau misalkan ada yang kelewatan. Tapi kalau misalkan capek buat jalan nggak perlu khawatir karena ada ini nih. Kita bisa sambil keliling, bisa sambil goes juga. Mengusung konsep Go Green, tak heran jika di lokasi ini banyak sekali tumbuh pohon-pohon yang sengaja ditanam untuk memberikan kesan rindang. Selain itu, ada juga spot foto yang sengaja dibuat pengelola dengan menggunakan bahan dasar kaleng minuman sebagai bentuk edukasi daur ulang bagi pengunjung. Kita bikin hijau, sehingga pengunjung yang datang di sini sangat senang menikmati suasana yang ada di sini. Gajah kaleng itu terbuat dari bekas can soft drink yang mereka minum yang kita kumpulkan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret kemarin. Jadilah sekarang gajah keluarga yang di depan itu. Tak hanya muda-mudi saja, banyak juga pengunjung yang datang ke sini dengan keluarganya. Adalah pengalaman pertama kita mengunjungi tempat ini dan perasaannya sangat senang sekali karena bagus. Ya, tempatnya bagus, suasananya adem, terus kita ditawarkan dengan nuansa lokal. Terus patung-patungnya juga itu Indonesia banget. Beroperasi sejak 1 tahun lalu, kini lokasi wisata yang satu ini tak hanya digunakan untuk hunting spot foto kece saja. Banyak juga yang menggunakan taman ini untuk mengabadikan momen foto prewedding. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Nah, masih buat yang hobi selfie, di Buleleng ada lokasi tempat pengunjung bisa berselfie ala kapal Titanic dengan latar indahnya Danau Buyan dan Tamblingan. Dua danau yang berdampingan yakni Danau Buyan dan Tamblingan Buleleng ini kini lebih ramai dikunjungi wisatawan. Ini karena ada 2 titik untuk wisatawan berselfie dengan latar belakang menakjubkan. Titik selfie ini sengaja disediakan oleh masyarakat desa Wonogiri Buleleng. Anjungan layaknya kapal Titanic, ayunan, serta sarang burung disediakan untuk berfoto dengan pemandangan danau. Namun untuk menikmati sejuknya udara pegunungan serta berfoto selfie ini wisatawan harus antri. Masuk anjungan ini wisatawan hanya dikenakan tiket sebesar Rp10.000. Selain pemandangan indah, tempatnya berada di jurang danau menjadi tenangan tersendiri bagi wisatawan untuk berfoto. Dari Instagram, dari Facebook. Media sosial ya? Iya. Apa sih yang menariknya buat adik di sini tempat ini? Tempatnya unik. Kayaknya itu terbuat dari ini bahan-bahan yang alami lah. Tempatnya bagus, view-nya cantik, tempatnya sejuk. Bu, gimana kalau selfie gitu, sering selfie gitu biasanya? Iya, lumayan. Setiap harinya para pengunjung yang datang ke objek wisata selfie ini mencapai 200 orang. Wisatawan yang datang didominasi para remaja serta keluarga. Wisata selfie yang baru dibuka selama 2 bulan ini selalu membludak di setiap akhir pekan. Di sini Pak, mungkin dari mancanegara juga ada. Orang Australia juga ada. Semuanya mungkin lokalan juga ada. Banyak kan anak muda. Jakarta juga ada sini. Kemarin orang barat banyak Pak. Banyak sekali dari sini untuk menikmati tempat ini, naik ayunan. Belum puas berfoto, wisatawan pun bisa menyaksikan gerombolan monyet ekor panjang di tebing danau. Sembari menikmati hangatnya bakso dan sate kelinci. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, kita ke Paris, Perancis. Kalau kebayang Paris itu selalu yang romantis-romantis, tapi kali ini kita akan melihat mural kece yang instagramable. Nah, ini dia video kiriman dari Helen Lequelic. Berada di tengah butik-butik fashion, pintu kuning bergaya houseman penata kota Prancis ternama memiliki keunikan tersendiri. Saat masuk ke dalam, kita seakan dibawa ke tempat yang berbeda dengan situasi di luar. Dinding bangunan penuh coretan grafiti dan mural berbagai aliran. Tak hanya dinding, tangganya pun tak luput dari goresan kuas seniman. Cocok banget jadi latar foto Instagram kamu. Rue Rivoli nomor 59 merupakan sebuah mutiara tersembunyi. Gedung berlantai 4 ini merupakan pusat dan wadah seniman Paris berkarya dan mencari inspirasi. Awalnya gedung ini terbengkalai. Kemudian dimanfaatkan 3 seniman Prancis dan tahun 2005 pemerintah kota mengizinkan gedung ini dikelola menjadi galeri seni.
Kawasan Rue Rivoli terkenal di kota Paris sebagai area komersil yang terdapat berbagai toko terutama fashion. Galeri yang juga disebut Chez Robert Electron Libre ini lokasinya di antara Louvre dan City Hall. Informasi menarik juga disampaikan oleh CJ Fabiola Lawalata di Kiev, Ukraina. Fabiola rekam booth cetak foto Instagram. Seperti apa ya bentuknya? Ada yang unik di sudut kota Kiev, Ukraina. Bukan vending machine, melainkan booth cetak foto Instagram. Banyak booth di Kiev, kita bisa print foto dari sosial media. Saya baru print satu foto dari Instagram. Bisa jadi souvenir ya. Bukan hanya dari Instagram, kamu bisa mencetak foto dari berbagai media sosial, Facebook misalnya. Mengoperasikannya mudah. Ketik nama akun sosmed kamu di layar, lalu pilih foto yang mau dicetak. Gak sampai 1 menit, foto pilihan pun tercetak. Kece ya? Fotonya bisa jadi kenang-kenangan atau buah tangan. Booth cetak foto ini tersebar di seantero kota Kiev. Harga cetaknya 20 hryvnia atau sekitar Rp10.000. Di Rusia, para profesional wakeboarding meluncur seru dalam kompetisi wakeboarding di kolam Red Square. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra. Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji.
Aksi aerobatik pesawat dari berbagai negara hiasi langit Yunani. Atraksi ini pun membius perhatian setiap warga yang hadir. Puluhan pesawat melakukan aksi aerobatik pada Minggu waktu setempat di Pangkalan Angkatan Udara Tanagra, Yunani. Tim dari berbagai negara terkesan dengan kebolehan para pemain. Seperti UK Royal Air Force Red Arrows ini bermanuver dengan efek asap merah, biru, dan putih. Mereka bermanuver apik di udara. Selanjutnya ada tim dari Egypt Silver Stars juga menunjukkan kebolehan mereka. Pertunjukan ini menandai penampilan pertamanya di benua Eropa. Ratusan turis pun dibuat terkagum dengan permainan manuver air show ini. Di Rusia, para profesional wakeboarding meluncur seru dalam kompetisi wakeboarding di kolam Red Square. Dan kolam ini dibuka hingga 8 Oktober serta terbuka untuk masyarakat umum. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Ibu Kota Rusia pada hari Sabtu kemarin, puluhan pemain wakeboard dari Rusia, Belanda, hingga Austria meriahkan kolam Red Square di jantung kota Moskow. Kompetisi menampilkan para profesional wakeboarding terbaik di dunia. Kalau biasanya wakeboarding meluncur di atas air dengan ditarik speedboat, kali ini para pemain berpegangan pada tali di atas kolam dan melompat seru di atas lintasan. I think it's amazing. First time in a place like this, the Red Square. There's a wakeboarding event, and incredible to see all the beautiful buildings. It's nice. It's really nice. Столице, в центре России, почувствовать вот эту энергетику Красной площади. Другой такой нет нигде. Tak hanya para profesional, setiap warga Moskow yang berusia di atas 12 tahun dapat mencobanya. Tersedia juga latihan gratis lengkap dengan peralatan dari panitia. Dan kolam renang di Red Square ini akan dibuka hingga 8 Oktober mendatang. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari band beraliran emo rock Japan, Ellison Rock featuring Ichi dengan lagunya berjudul You Are Not Alone. Nah, bagi kalian nih yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Ferazian Fia Matur Suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Still you say when I'm doing here, you call my time and it's not enough. I'm crying when I'm still alone. There is nothing easy when you think complete. You're not alone. Not alone. You're not alone. There's all my pleasure and my heart still loving you.
It's all my pleasure and my heart still